Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Toib. Saya kuliah di kampus STI Eka Dharma Indonesia Cikarang dan saya jurusan manajemen. Di sini saya akan presentasikan salah satu kasus di salah satu universitas Indonesia, yaitu pelecehan di Universitas Riau. Kronologi pelecehan seksual. Kasus ini menjadi viral setelah kembali mengunggah video pengakuan korban di akun Instagram pada tanggal 4 November 2021. Video berdurasi 13 menit itu sampai saat ini telah ditonton hampir 2 juta kali. Nah, video ini akan saya berikan pada Anda. Saya mahasiswi Hubungan Internasional FISIP Unri angkatan 2018 yang mengalami pelecehan seksual di lingkungan kampus. Kronologi pelecehan seksual yang saya terima tersebut terjadi pada tanggal 27 Oktober pada hari Rabu jam 12.30. Saya ingin menemui Bapak Syafri Harto untuk melakukan bimbingan proposal skripsi. Melakukan bimbingan proposal skripsi di ruangan dekan FISIP Unri. Di dalam ruangan tersebut kami hanya berdua, tidak ada orang lain di dalam ruangan tersebut selain kami. Bapak Syafri Harto mengawali bimbingan proposal skripsi dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang menuju kepada personal life saya, tentang pekerjaan, tentang kehidupan. Namun dalam percakapan tersebut, beberapa kali Pak Syafri Harto mengatakan kata-kata yang membuat saya tidak nyaman, seperti ia mengatakan kata-kata I love you yang membuat saya merasa terkejut dan sangat-sangat tidak menerima perlakuan Bapak tersebut. Lalu setelah bimbingan proposal itu berjalan dengan lancar, saya hendak berpamitan dengan Bapak Syafri Harto. Ketika saya ingin menyalin Bapak itu untuk berpamitan, namun beliau langsung menggenggam kedua bahu saya, mendekatkan badannya kepada diri saya, lalu beliau menggenggam kepala saya dengan kedua tangannya. Setelah itu ia mencium pipi sebelah kiri saya dan mencium kening saya. Saya sangat merasa ketakutan. Dalam video tersebut, si mahasiswa menceritakan pelecehan terjadi pada tanggal 27 November 2021 ketika ia menemui Bapak Syafri Harto di ruangan dengan FISIP Unri untuk melakukan bimbingan proposal skripsi. Selama sesi bimbingan, kata si mahasiswa Syafri mengatakan kata-kata yang membuatnya seperti tidak nyaman, yaitu I love you. Kemudian, saat si mahasiswa hendak pamit, ia melanjutkan, Syafri menggenggam badannya, lalu mencium pipi dan keningnya. Konon mahasiswa ini sangat merasakan ketakutan dan badannya terasa lemas. Pada tanggal 5 November, si mahasiswa akhirnya melaporkan pelecehan seksual yang ia alami ke Polres Pekanbaru. Nah, Syafri Harto membantah tuduhan pelecehan yang ditudingkan terhadapnya. Menurutnya, tuduhan itu berkaitan dengan kabar bahwa dirinya akan maju pada pemilihan rektor Unri tahun depan. Nah, namun Bapak Syafri Harto membantah tudingan tersebut. Tuduhan itu berkaitan dengan rektor pemilihan tahun depan. Bahkan Syarif Harto akan menuntut mahasiswa ini karena pencemaran nama baik dan akan dituntut sebesar 10 miliar. Namun mahasiswa ini tidak putus asa sehingga datang ke Jakarta untuk menemui Bapak Menteri Nadiem serta menemukan menteri-menteri lainnya yang berkaitan dengan Kemendikbudristek. Ia juga ke Jakarta didampingi oleh Korps Mahasiswa Hubungan Internasional atau disebut Komahi. Pendamping dari Komahi yang tidak ingin disebut namanya karena demi keamanan, mengatakan korban menagih implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Komahi berharap proses Kemendikbudristek dapat berujung pada pemecatan Syafri dari Unri,
Menurut mereka, sampai saat ini pihak universitas belum memberikan pernyataan tentang status terdakwa sebagai tenaga pengajar atau dekan. Kunjungan ini dilakukan setelah terdakwa pelaku kekerasan seksual Syapri Harto divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan alasan tidak cukup bukti. Vonis tersebut telah menuai gelombang protes dari kalangan mahasiswa dan perempuan di Riau. Namun kasus ini terdakwa divonis bebas karena tidak ada bukti dalam administrasi. Namun Pak Nadiem Makarim akan menemui si korban untuk melanjutkan proses sanksi administrasi. Menteri Nadiem mengatakan pihaknya akan memproses rekomendasi dari satuan tugas yang dibentuk oleh UNRI, yaitu supaya pelaku diberikan sanksi administrasi. Nah, kita meminta Pak Rektor untuk memastikan hak-hak korban dapat terpenuhi dan mendapatkan perlindungan dari stigma dan tekanan mengingat putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap sampai saat ini. Nadiem menambahkan dalam pernyataan pers yang dikirim setelah pertemuan, kedatangan Kemendikbudristek merupakan upaya korban untuk mencari keadilan lewat jalur administratif. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, Satgas PPKS, UNRI telah merekomendasikan sanksi administratif. Hal ini sedang diproses oleh Kemendikbudristek, kata Katerlina dalam menyatakan pers yang diterima itu. Nah, ada juga karena Permendikbudristek telah dipengesahan pada tanggal 3 September telah menjadi pijakan untuk mengadvokasi para korban dan penyintas yang selama ini tak berani bicara. Nah, dalam Belaid baru itu, kampus wajib melakukan pencegahan kekerasan seksual melalui pembelajaran, penguatan tata kelola, serta penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidikan, dan tenaga pendidikan. Faktor-faktor penyebab pelecehan seksual yang terjadi di kampus yaitu salah satunya adalah memanfaatkan power abuse. Power abuse adalah salah satu faktor pelecehan seksual secara umum dari lingkup kampus. Power abuse adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk kepentingan pribadi dan kelompok yang merugikan pihak lain. Cara berpakaian. Pelecehan seksual tidak melihat seperti apa cara berpakaian seseorang karena tertutup masih mengalami perlakuan yang tidak senonoh ini. Namun, kita juga harus berhati-hati terhadap lingkungan yang kesimpulan pada presentasi hari ini yaitu yang dapat diambil adalah pelecehan seksual dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tindakan pelecehan dan kekerasan seksual yang dikutuk semua pihak ini tidak hanya terjadi di zona-zona rawan, tetapi kerap terjadi di lambang pendidikan yang seharusnya syarat nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban. Mungkin itu saja presentasi untuk bertema pelecehan seksual di Universitas Riau. Apabila ada kekurangan dan kata-kata dan susunan yang tidak baik, harap komentar. Itu akan menjadi pembelajaran ke depannya bagi saya dan teman-teman.